Bagaimana nanti kita mengelola uang? Uang bersama. Uang bersama, uang sendiri, uangmu, uangku. Oke, menarik ini sepertinya. Uangku. Hai guys, ketemu lagi sama aku Nesa dan Aku Ino. kali ini apa sih? Kali ini kita ada di segmen Lantai Dansa. Obrolan santai Ino dan Nesa. Nah, hari ini karena kita bingung mau ngomongin apa, kita ngomongin tentang relationship aja ya. Sambungan dari yang kemarin, cara pacaran langsung nikah. Ini adalah important pakai bahasa Inggris, Bahasanya berat. bahasa Indonesia aja. Pertanyaan-pertanyaan penting yang diajukan pada pasangan yang untuk dibahas lah sebelum memutuskan untuk menikah. Aku nggak tahu pertanyaannya apa ini. Nah, aku tahu. Jadi yang mengatur hari ini adalah aku. Tapi ini kita bahas bareng ya. Ini kok kurang? Oh iya bener ya, 4 ya. 1, 2, 3, 4 kurang 1. Mana tadi? Tahu mana? Itu? Nggak ada tuh. Oh ini loh. Ah. Nah, kita santai-santai aja ya. Gitu. Ada 5 pertanyaan yang di kertas bekas ini ya, karena aku nggak suka buang-buang kertas baru. Jadi pakai kertas yang udah nggak dipakai. Jadi dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Oke. Oke, kita jawab. Semoga kalian mau mendengarkan. Ini berguna loh. Penting ya ini. Penting. Oke, kamu pilih. Merem. Enggak lah, Nggak nggak usah. Orang udah dilipet juga. Gak tahu kan pertanyaannya apa. Nih. Random aja. Dah, kamu buka bacain. Aku baca. Iya, bacain. Itu topik yang pertama. Bagaimana nanti kita mengelola uang? Uang bersama. Uang bersama, uang sendiri, uangmu, uangku. Oke, menarik ini sepertinya. Uangku. Oke, siapa dulu mau jawab ini? Kamu dulu deh. Oke, ini jadi dulu kita pernah ngomongin ini gitu ya ceritanya ya. Nggak ceritanya, kan emang kita pernah iya, kita dulu jadi sebelum kita nikah, kita itu sempet ngobrolin masalah ini gimana nanti, bagaimana nanti kita mengelola uang. Nah, kalau masalah uang itu menurut kita berdua itu sensitif dan katanya kan ada beberapa orang yang mungkin masalah uang ini ya udah nggak usah dibuka gitu, nggak usah diomongin karena mungkin takutnya nanti nggak enak, terus ada satu pihak yang merasa tersinggung atau oh dia kok lebih besar uangnya. Tapi kalau kita mending transparan, soalnya kan kita semua biaya sendiri ya, jadi kita ngitung kira-kira nanti buat nikah itu butuh berapa. Terus untuk mencapai angka itu kita harus nabung berapa, uangku berapa, uangnya Nesa berapa, gajiku berapa, gajinya Nesa berapa. Jadi itu harus diomongin. Itu kita omongin dulu, Terus abis itu nanti uang itu nanti kita dikemanain. Nah, dan kita sepakat bahwa uang kita kumpulin di satu rekening, jadi kita buka rekening mandiri buat nabung untuk nikah. Jadi khusus tabungan waktu nikahnya. Waktu pacaran dulu. Waktu pacaran. Jadi sebelum kita nikah kita udah punya rekening bersama. Jadi rekening mandiri, nanti setiap bulan kita transfer di situ. Nah, itu uang buat keperluan nikah nanti kita ke depan gitu. Untuk proses pertamanya kita buat bayar kontrakan ya. Jadi kita sebelum nikah udah punya kontrakan. Nah, jadi kita udah bisa bayar kontrakan, udah bisa beli perabot dari uang di situ. Pokoknya uang di Mandiri itu khusus untuk kebutuhan kita berdua dalam berumah tangga nanti gitu. Dan jadi dalam pernikahan buat beli makanan gitu-gitu. Uang bersama, uang sendiri, uangmu, uangku, ini gimana maksudnya? Ya itu sih mengelola uangnya. Jadi
kan kalau di kita di rumah tangga kita yang bagian keuangan itu bukan aku, karena aku menyadari aku tuh orangnya nggak bisa mengelola uang dengan baik gitu. Jadi diserahkan pada Bapak Inu sebagai Menteri Keuangan. Jadi tapi sebenarnya kita waktu pacaran sama nikah itu udah sama nih. Jadi dari gaji kita udah transparan. Gaji kita berapa, perolehan kita dari mana aja. Itu harus, karena menurut kita ini kan rezeki bersama ya. Jadi harus jelas datangnya dari mana, dari siapa. Kalau aku dapat bonus, nah itu juga aku harus bilang, aku dapat bonus, aku kirim ke Mandiri sekian, buat aku sekian. Jadi sama, sekarang juga gitu. Jadi nggak ada nih ngasih jatah atau gimana, tapi kita semampunya kita dari uang gaji kita berapa sih yang kita mau simpen nih di uang tabungan bersama. Kalau Ino ada beda lagi, ada tabungan bersama yang di Mandiri itu ada yang buat bisnis, buat investasi, sama ada yang buat dana darurat. Nah itu dia semua tuh yang ngatur. Jadi aku tinggal transfernya ke Mandiri, ntar terserah dia mau dibagi-baginya gimana gitu. Tapi itu transparan juga. Jadi kita begitu gajian kita langsung bilang, aku transfer di Mandiri sekian, aku transfer di rekening ini sekian, aku transfer di rekening ini sekian, di rekening aku sendiri yang buat pribadi ada sekian, kayak gitu. Nah aku pun juga gitu, aku mampunya sekian. Nah nanti aku belum bisa nih ngisi rekeningnya ini, nggak apa-apa ya, terus ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi harus tahu yang bisa nyimpen lebih ya silahkan nyimpen lebih, tapi kalau misalnya semampunya berapa ya semampunya berapa. Jadi butuhnya dalam 1 bulan berapa ya itu. Dan gitu. Kita sistemnya itu uang masuk langsung kita pos-posin, jadi nggak nunggu di akhir bulan setelah uang habis sisa baru ditabung, enggak. Jadi kita uang datang langsung kita tabung dan kita harus tahu kira-kira masing-masing ini kita pengeluaran bulanan berapa. Jadi dari gaji itu pemasukan plus minus lah. Jadi kita tanggal gajian langsung kita pos-posin gitu ya. Gitu. Jadi itu sih kalau pengelolaan uang kalau garis besarnya ada di Inu. Tapi itu sumbernya dari mana tuh uang-uang yang ada di rekening-rekening tersebut, itu dari kita berdua gitu. Siapapun yang lebih sedikit, siapapun yang ini, kalau kita sih nggak diambil hati lah, gaji dia lebih banyak, dia yang bisa nyimpen lebih banyak, aku kalah. No, marriage is not competition. Jadi ya udah semampunya aja berapa. Terus kalau aku pengen beli apa juga aku bilang, aku pengen beli ini. Jadi aku nabungnya segini dulu ya, aku pengen beli ini. Nah karena dia juga bilang aku mau beli buku ini, aku mau beli ini itu. Jadi aku nabungnya segini dulu. Atau aku pengen beli ini dari rekening ini nih, pakai uang dari rekening ini, boleh nggak gitu. Jadi kita semua harus berdasarkan keputusan bersama. Dan untuk milih siapa yang bakal mengelola uang itu nanti nggak harus istri atau nggak harus suami, semua tergantung kapasitas atau kapabilitas siapa yang kira-kira bisa menangani masalah finansial. Iya, harus sadar diri untuk mengelola sih, tapi kan semua, tapi untuk keputusan membelanjakan semuanya kita harus rundingkan. Gitu. Jadi kalau masalah uang ini iya sensitif, tapi justru karena itu sensitif kalian harus bahas bahkan sebelum menikah gitu. Jadi biar bisa kebiasaan itu dibawa terus sampai nikah. Jadi kita nggak ada tuh namanya pocket money yang rahasia, yang disimpan, jangan sampai ketahuan pasangan. Alasannya nanti kan kalau darurat kan darurat ini kan nggak dipakai, jadi bisa pakai uangku gitu. Menurut aku sih itu egois ya. Dan itu tidak untuk kepentingan bersama, dan berarti tidak saling percaya satu sama lain kalau aku. Cuma kan kita kan kita juga punya uang jajan sendiri. Maksudnya kita nggak ngejatahin satu sama lain gitu. Cuma kalau mau beli apa-apa dalam jumlah yang besar, ketika uang kita yang udah kita sisain di rekening kita masing-masing nggak cukup, nah itu mungkin kita perlu komunikasi. Aku kemarin habis beli ini nih buat ini.
tapi uang jajanku jadi kurang nih. Nah, siapa yang bisa subsidi, mana yang bisa substitusi, kayak gitu-gitulah. Gitulah kalau menurut aku sih mesti terbuka dan jujur gitu. Dan asasnya itu satu, kepercayaan. Betul. Gitu. Nah, langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, Ya, taruh sini itu ya. taruh situ. Siapa yang milih? Aku lagi? Iya, kamu lagi. Oh, kalau gitu. aku kan udah tahu. Kamu lagi. Apaan? Aku yang bacain. Kamu yang bacain. Gantian. Ntar ya. Maaf. Oh, love language kita apa? Terus gaya komunikasi kita gimana? Nah, ini sama, ini kenapa aku masukin di hal penting juga, karena kamu dan pasangan harus punya paling tidak satu love language yang sama. Love language itu kan ada 5 kalau nggak salah. Jadi ada lewat kata-kata, lewat verbal, ada yang lewat sentuhan, ada yang lewat ngasih gift, ngasih kado dan segala macam. Terus ada yang afirmasi yang kayak apa sih, pengakuan gitulah. Terus yang kelima apa ya? Komunikasi. Udah 5 bukan? Belum ya? Satu lagi, komunikasi kalau nggak salah. Jadi banyak diskusi, banyak ngobrol, itu tuh jadi love language-nya gitu. Nah, itu penting karena itu yang bakal bikin kalian ngejalani, kalau menurut aku ya, ngejalanin hubungan tuh lama. Karena love language-nya tuh sama dan bisa saling mengimbangi gitu. Kan nggak bisa satu love language-nya communication, tapi yang satu love language-nya physical touch, perbuatan dan segala macam. Jadi yang satu mau diungkapkan, mau diajak ngobrol, yang satu maunya dipeluk-peluk, disentuh-sentuh, nggak nyambung gitu. Jadi harus imbang gitu. Gaya komunikasinya gimana? Ini juga penting karena ada yang minta dikabarin terus, ada yang nggak nyaman untuk dikabarin terus, ada yang nggak suka ditanya-tanya, ada yang suka banget ditanya-tanya. Jadi itu juga penting untuk dibicarakan gitu. Kalau kita? Kalau kita sih lebih suka ngabarin. Terus abis itu love language-nya itu lebih suka dengan sentuhan. Kalau aku suka peluk-peluk. Iya, sama. Suka cium-cium pipi gitu. Gemes-gemes gitu. Iya sih. Cubit-cubit. Iya sih. Kalau love language kita tuh salah sih, bisa. Satunya sih ada yang verbal tuh communication, yang satunya itu service, jadi melayani gitu. Jadi ada verbal, komunikasi dan segala macam itu, terus habis itu physical touch, habis gitu affirmation, terus apalagi tadi aku bilang ya? Ya itulah pokoknya ada yang serve, ada yang gift, ada yang service. Nah, kebetulan kita bukan orang yang suka ngasih gift, ya, jadi nggak suka ngasih hadiah satu sama lain kayak bunga lah, apalah. Ya, pernah sih, ya. Tapi bukan kita banget tertentu. Gitu, iya. Bukan kita banget, dan aku nerimanya juga, ya adalah ya, karena dia momennya minta maaf, oke, gitu. Kalau kita sih lebih physical touch, terus communication sama service kali ya, melayani gitu. Maksudnya kayak aku masakin dia, atau dia beliin aku apa pas aku sakit, dia ngapain, kayak gitu-gitu. Kita tuh sih love language-nya itu sih. Dan kebetulan banget ya emang sama. Tuhan memberikan jodoh, jadi ya sama, dan kita saling mengimbangi. Jadi gini, kayak misalnya pas Valentine gitu, kita nggak ada yang berharap ngasih coklat, ngasih bunga, riwe gitu kan. Pas ulang tahun juga kita ya tidak repot-repot untuk bikin surprise yang wow gitu, gimana ya, pokoknya ingat ngucapin ya surprise kecil kayak bawain kue apa segala macam, tapi bukan dinilai dari hadiahnya. Kalau yang pakai IO gitu. Iya, bener. Terus ngundang temen-temen lama. ya itu mungkin bagus buat beberapa orang, tapi untuk yang kita yang language-nya gitu ya, kayak gimana ya? Ya kurang punya caranya masing-masing lah, itu sih. Terus kayak komunikasi kita tadi gimana?
Untuk kayak komunikasi kita sih kita lebih ini ya apa? Ngabarin ya. Ngabarin. Kalau kita sih pengen Terus tahu kita banget. apa? Guyonannya sama, guyonan itu apa? Bercandaannya sama. Suka komedi-komedi yang kurang lebih sama. Meskipun selera film nggak sama, selera buku nggak sama. Film, kalau kita udah nonton TV ya kan? Itu sih yang tontonan YouTube, tontonan kalau aku kan ya udah kalau kerja aja gitu ya, kalau belajar aja gitu. Kalau udah di rumah kan ini ya hiburan. Tontonannya malam-malam. Iya tontonan aku tuh yang lucu-lucu aja, iya yang gumbira-gumbira aja gitu loh guys. Makan-makan kalau dia tuh kayak pembahasan saham lah, bagaimana cara berdagang online, terus berita-berita ekonomi, Tuhan. Itu kalau dia udah kayak mulai kayak gitu, ya udahlah aku mengalah dengan cara aku baca komik aja gitu. Buku juga dia sukanya yang pelajaran gitu, yang kayak bisnis gitu. Kalau aku sukanya yang apa percintaan, segala macam, novel. Ya kalau dia buat improvement, kalau aku novel-novel aja yang unyu-unyu gitu. Ya meskipun itu termasuk komunikasi juga nggak ya? Iya itu harus dikomunikasikan loh guys. Bahwa aku tidak suka kalau kamu nonton ini, jadi aku mohon maaf, aku undur diri gitu. Sama kalau dia juga sih, kalau aku lagi kamu kemana? Ke kamar? Oh ya udah. Iya gitu. Pokoknya aku mau nonton ini. Gitulah. Kalau kayak komunikasi kita itu, kita suka dikabarin, terus kita kepo banget pasangan kita lagi ngapain. Makan apa? Iya, sudah makan apa belum? Itu masih berlaku sampai sekarang berlaku sampai sekarang. Kalau kerja dia lagi WFH, aku lagi di rumah, aku lagi di kantor. Dia juga tanya aku udah makan apa belum, aku juga tanya dia udah makan apa belum. Kalaupun aku yang masakin, aku tanya udah dimakan belum masakannya, enak atau enggak, dan segala macam. Kita saling kepo satu sama lain, jadi nggak merasa terkekang dengan ditanya-tanyain lagi di mana, sama siapa, dan segala macam sih. Tuh, oke. Gitu. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pamungkas ya ini ya. Oh, satu lagi aja. Satu lagi aja nggak apa-apa. Oke, satu lagi. Nanti mungkin di segmen selanjutnya kan kita pilih dari 5-3 aja dulu. Oke, aku mau pilih yang tengah ini biasanya. Coba lihat. Paling pamungkas. Bagus nggak? Me time together time versus big family time. Jadi sih maksudnya gimana ini? Ini gimana memanage waktu untuk diri sendiri. Ya kan kita meskipun menikah kita butuh me time. Me time. Saat pacaran pun kita butuh me time, meskipun aku kepo banget dengan kegiatan dia, tapi kan kita juga butuh me time. Terus habis itu together time yang kita berdua tok. Terus big family time itu maksudnya kayak mama mertua, saudara-saudara. Kapan sih waktu-waktu itu gitu? Nah untuk me time sendiri biasanya me time itu kayak gimana ya? Lebih kayak, kalau aku sih lebih suka main game gitu. Kadang kan aku bilang ke Nesa, aku mau main game dulu ya gitu. Ya udah, oke gitu. Yang penting jangan lama-lama. Terus mungkin nonton TV yang aku suka gitu. Biasanya dia ya udah biar nonton dulu kayak gitu. Iya sih, kalau paling kita me time-nya itu kayak satu di ruang TV, satu di kamar. Atau sama-sama di kamar, sama-sama di ruang TV, tapi kita melakukan aktivitas lain gitu. Pegang HP sendiri-sendiri. Kan kita pengen explore hal-hal yang kita suka masing-masing gitu. Terus saling satu pegang buku, satu pegang laptop, satu pegang HP, kayak gitu-gitulah. Me time kita tuh gitu ya. Tapi kita nggak pernah minta waktu bener-bener alone, jangan ganggu gue gitu. Enggak sih. Sejauh ini enggak. Sejauh ini sih enggak. Juga mungkin karena kita nggak bisa kalau jauh-jauhan ya. Yeah. Kita pun kalau ketemu temen pasti berdua. Berdua sih. Misalnya aku mau ketemu temenku, kumpul ya udah kita berdua. Kecuali memang momennya itu dia lagi pengen sama temen-temennya yang cowok-cowok aja gitu ya, terus sampai malam gitu kan. Kalau aku kan anaknya bukannya apa ngantukan kan. Terus kalau di daerah yang berokok-rokok itu kan temen-temennya yang rokok, jadi di daerah yang berokok-rokok tuh aku agak bengek anaknya. Jadi
memutuskan untuk ya udahlah pergi aja nggak apa-apa gitu sih. Tapi karena mungkin selama ini masih pandemi, PPKM, jadi kita nggak pernah keluar-keluar ya. Kita di rumah aja sih. Di rumah aja. Ketemu temen video call. Video call. Kalau dia lagi video call sama temen-temennya, go ahead, nggak apa-apa. Aku juga kalau aku lagi video call sama teman-temanku di Jakarta juga, dia juga nggak mau yang ngikut-ngikut mau tahu gitu, enggak gitu. Biasanya ya udah mau di kamar, mau di mana. Udah nggak apa-apa. Gitu. Kalau big family time, yang ini together time. Oh ya together time dia we always together. Oh iya, kalau itu kayaknya dan juga karena pandemi ya kita. Iya selalu bersama. Habis pulang kerja gitu kita di rumah. Kalau dulu mungkin bisa ngopi di kafe ya selama PPKM ini kita udah di rumah. Sama kita juga ngebatasin misalnya ya ini boundariesnya lain-lain sih. Ada kan anak yang big family banget anaknya, jadi kalau kemana-mana mau liburan kemana mau berduaan kemana tuh nggak bisa berduaan doang kemana-mana, jadi harus bawa pasukan gitu, harus bawa saudara-saudaranya, harus bawa adiknya, kakaknya, harus bawa ini. Kita menganggap itu kurang sehat lah ya. Jadi ada yang Nathan kita pengen berdua aja gitu liburnya gitu. Kadang ketika disuruh ke sana juga kita agak sedikit menolak dengan beberapa alasan karena kita harus punya waktu untuk karena mungkin waktu untuk itu kan cuma bisa libur aja kan Sabtu Minggu. Yang full time ya. Karena kalau hari kerja kan walaupun memang setelah kerja itu kita bisa berduaan, cuma kan masih apalagi aku kan kerjanya nggak ada batas waktu, jadi bisa malam kadang ya masih harus telekonferensi kayak gitu. Iya gitu, jadi yang waktu bener-bener kita bisa males-malesan bareng gitu. Jadi kalau big family time itu mungkin tiap hari Minggu kali ya. Biasanya hari Minggu atau Sabtu, itu pun kalau kita diminta untuk datang ke rumah. Kalau nggak diminta ya kita memilih untuk together time di rumah, memanfaatkan waktu ya untuk karena kita istirahat lah. Malas-malasan biasanya. Anaknya bukan introvert juga bukan ya. Maksudnya ya pokoknya lebih ya. Anak rumahan, mageran gitu loh. Jadi dan malas untuk menyambut orang lain gitu. Kita juga nggak pengen ada yang bertamu gitu loh. Dan kita bener-bener. Untungnya puji Tuhan sih nyaman ya di rumah ya. Jadi di rumah kontrakan kita ini ya kita nyaman aja tinggal di sini. Maksudnya untuk liburan di rumah aja itu buat kita sih nyaman banget gitu. Jadi big family time ini perlu karena kan kita masih punya orang tua, kakak, adik yang pasti kan sebelum kita nikah kan kita tinggal bareng sama mereka pasti juga kangen sama kita, terus pengen tahu kabar kita. Maksudnya perlu memang ada beberapa waktu mungkin dalam 2 minggu sekali atau ya tergantung kondisional sih. Tergantung kondisional sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak aku sama mama aku sih beberapa minggu ini sih setiap hari Minggu ya sayang. Setiap hari Minggu sih dan tanggal merah gitu, karena ya mereka pengen pergi bareng apa segala macam ya. Kalau kita sih ngikut aja, kalau lagi mood ya ayo, kalau lagi nggak mood ya kita cari alasan. Nggak bisa nih, ini lagi kerja mah nggak bisa. Jangan nonton ya mah. Gak usah, yang ini nggak usah ditonton, ntar ketahuan. Oke, jadi itu dulu mungkin. Ya padahal ada satu yang mau aku bahas lagi. Ini seru banget sih pembahasannya. Nanti apa dibahas di video selanjutnya aja ya. Ya udah deh. Kan kita biar teman-teman penasaran dan juga nanti kalau misalnya responnya teman-teman bagus, banyak dong dilanjutin. Nah kita lanjutin pertanyaan selanjutnya gitu ya. Ini jadi pembagian waktu ini kenapa penting ditanyain juga sebelum kalian menikah, karena kan kalau di Indonesia kalian itu tidak hanya menikah dengan satu orang tapi dengan satu keluarga gitu. Jadi kalian harus bicarain mana waktu untuk kalian sendiri, karena kalian pasti butuh itu me time.
mana waktu untuk kita berdua jangan bawa pasukan ya, benar-benar berdua aja menikmati waktu full day. Terus mana waktu yang untuk big family. Nah, karena ini penting untuk menjaga silaturahmi, tapi tidak juga merusak hubungan dan merusak merusak diri sendiri mentally gitu loh, gitu. Karena ada juga orang yang udah capek ketemu orang tiap hari, istilahnya tiap hari itu kita harus nemuin klien apa segala macam, udah capek banget, drain out banget, belum bisa ngecharge lagi, udah harus ketemu keluarga besar lagi dengan harus nanggepin hahaha hihi sana sini, padahal kita maunya tuh gitu di rumah bangun gitu. Bangun siang nggak usah bersih rumah ya kayak gitu. Tapi terus habis itu harus recharge energi orang kan beda-beda, jadi kalian harus omongin ini karena ini bersangkutan banget nanti, soalnya pasti adalah waktu yang ini kan buat mama aku, kamu nggak mikirin mama aku kayak gitu-gitu, pasti banyak deh drama-drama yang kayak gitu. Jadi kita nggak mau dan kita nggak mau juga saling iri-irian, kayak misalnya Ino lebih sering ke rumahnya Nesa nih, atau Nesa lebih sering sekarang lebih sering ke keluarganya Ino nih, nggak sering ke keluarganya sendiri, nggak pernah sempat. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi kalau bisa dalam satu hari misalnya kita udah ke tempatnya mama aku, sorenya kita ke tempat mama mertua mamanya Ino. Nanti ataupun sebaliknya, misalnya Sabtu kita udah di rumah mamanya Ino, nanti hari Minggu harus lah. Jadi pokoknya seimbang lah dua-duanya, meskipun nggak bisa perfectly one time together, nggak bisa misalnya satu liburan ke sini besokannya nggak bisa kayak gitu. Paling tidak itu kita habis liburan sama yang ini, habis ketemu sama yang ini, ya kita ketemu juga sama yang ini, kayak gitu. Jadi itu harus dibicarain juga in-laws ya, itu gimana gitu. Gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan penting, beberapa pertanyaan penting yang harus kamu tanyain. Ini aku bilang harus ya, karena ini menyangkut nanti akan gimana kalian menjalani kehidupan pernikahan kalian. Nah, gitu. kalau kalian misalnya ada pertanyaan mau gimana, ada kisi-kisi, bisa langsung komen di bawah video ini. Dan juga kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Be kind, spread love and happiness. Bye-bye. See you next time.